Mudah-mudahan majelis kita ini ada dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tidak lupa kepada guru saya yang mulia Al-Habib Novel, juga kepada Pak Bambang, juga kepada semuanya yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya kepada para hadirin semuanya. Mudah-mudahan dengan diresmikannya majelis bicara ini, kita semua dapat mengisi majelisnya dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita nanti akan mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dilanjutkan. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita yang di sini ada di dunia Allah. Amin ya Allah. Yang belum kerja, mudah-mudahan kita kerja. Amin. Yang punya duit, mudah duit. Banyak duitnya. Amin. Kali Yang tidak punya uang supaya banyak uangnya. Yang belum punya pacar supaya banyak pacarnya. Pacar banyak mau. Kita dengan cinta sama Nabi Muhammad, kita baca sholawat. Bahkan suatu saat nyanyian pun kalau baca sholawat enak. Kita siap nyanyi, siap. Siap. Aku cintamu padamu ya Rasul, aku rindumu padamu ya Rasul. Semua baca sholawat. Kita mau naik motor, baca sholawat. Itu alhamdulillah. Bawa perempuan, jangan baca sholawat. Jangan. Kita mau naik motor, baca sholawat. Ingat Rasul. Kenapa? Karena ini Rasul itu akan menyelamatkan diri kita. Tuh. Kita jadi apa? Vegan. Kita pengen membantu para ulama, pengen membantu para habaib. Bahkan kita paling depan habaib kita pantun. Kamu udah mati, habaib belum. Gitu kan? Tapi siap, saudara saya Pak Bambang luar biasa. Walaupun dia orang Papua ya. Udah ya. Dia pengen disamping Papua. Dia udah bilang, "Cik, kita berangkat ke Papua dakwah," katanya. Nah, saya dakwah di mana-mana tetap. Walaupun habis nyawa saya, enak buat dakwah. Bisa. Bahkan Nabi Muhammad pun beserta anak-anak muda yang dicintai sama Nabi Muhammad, anak-anak muda. Kakek-kakek tidak ada. Coba kakek-kakek Supra banyak. Tapi kalau anak muda, tenaganya besar. Bisa. Berbicara masalah perjuangan, perjuangan itu harus didasari dengan iman. Jadi perjuangan itu harus didasari dengan doa juga. Kalau kita berjuang tidak disamai dengan doa, berjuang tidak didasari dengan iman, acak-acakan berjuangnya. Tapi berjuang kita tidak usah kita untuk melawan Palestina, tidak usah. Kita tidak usah banget ke sana, nggak usah melawan Yahudi, tidak. Tapi cukup memerangi hawa nafsu yang salah, kita melakukan yang benar, yang tadinya kotor kita bersihkan supaya iman kita, keyakinan kita tetap kepada Allah dan Rasulullah. Biasanya kalau pemuda lagi galau pikirannya suka kacau, benar nggak? Benar nggak? Kita itu harus
3 aspek, sehat mental, fisik, dan sosial. Kalau fisiknya sehat tapi mentalnya nggak sehat, itu acak-acakan. Kalau fisiknya sehat, sosialnya tidak sehat, itu pun acak-acakan. Tapi sehat harus meliputi 3 aspek. Yang pertama, sehat fisik, mental, dan jadi fisik, mental, dan saya pengen tanya nih, sehat itu harus meliputi 3 aspek. Yang pertama, fisik, mental, sosial. Fisik, mental, sosial. Insya Allah kalau kita sudah sehat fisik, mental, dan sosial, keimanan pun terus kita jaga keimanan kita jaga keharuman Islam dengan cara membuka berangkat ngaji. Insya Allah satu langkah kaki kita yang dipindahkan ke tempat ngaji mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti ada pemuda biasanya kalau lagi galau sambil nyender, sambil mengatakan, jangan dulu mainkan nanti. Kata pemuda itu sambil ngomong, mengapa terbang merpati kalau bukan karena panah? Mengapa kita semua ada di sini kalau bukan mencari ridhanya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tiba masanya fajar menyingsing harapan siang berlalu, detik-detik mengalir, saat-saat menerpa perjalanan kita, waktu pun berlalu, alam pun berubah. Di atas mimpi derita dan air mata terbentuklah harapan yang sangat indah untuk mencapai hari esok yang jangan kau tangisi karena alam yang ada di langit, karena di balik awan yang kelam akan tersirat sinar yang cerah. Dan jangan pula kau tangisi karena tenggelamnya matahari di laut dalam, karena esok hari pun matahari akan terbit kembali. Asik. Jangan pernah menyentuh hidup wanita kalau itu hanya untuk menyakiti perasaannya. Asik. Betul. Makanya dasari dengan iman, insya Allah kita semua dapat kebahagiaan. Amin. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Jalan-jalan ke pasar baru, jangan lupa berikan. Aduh indahnya pengantin baru, masuk kamar kubik-kubikan. Kalau kita tahu ada obatnya, datang ke Tanah Baru baca sholawat. Baca sholawat malam Selasa sama dengan sama adik Nahrawi. Baca sholawat rame-rame kalau galau, masih galau juga, hampir kecerendek. Berarti bingung orang galau itu tadi gila, ya. Jadi kita baca sholawat, insya Allah. Kalau kita sering-sering baca sholawat akan sejuk hati kita. Kenapa sejuk hati kita? Kalau kita tidak punya rinci sama sekali baca sholawat kita, jangan banyak-banyak baca sholawat. Satu malam 4.444. Bengek-bengek. Wajar banyak. Karena budak rinci adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi putus cinta baca sholawat tengah malam. Putar kertas dia putar pakai dia. Kenapa itu saya lagi putus cinta? Tasbih diputar sampai balikan gitu. Nama siapa putus cinta? Putus kertas dia tapi kegenang-genang kalian lain nama dia langsung kertas ini. Kalau berputus cinta datang sahabat ibadah kan kiai kata pelet sedikit. Pelet gede. Alhamdulillah udah bahwa ditolak aww gede. Dibelek ini diamalkan. 7 kali waktu sahabat kali pasangan. Seluruh cerita pun dengan air kaedanan. Bapak sekali asih kabar siap anjing air tak air. Topik mana dah asal air. Langsung bikin silakan. Jalan pun tak kalah rampok. Hati-hati kita baca sholawat insya Allah. Baca sholawat ya. Baca sholawat yang pertama, baca sholawat kalau kita kumpul kayak gini cukup ada 3 perkara, insya Allah kita dapat pahala. Yang baca sholawat, sholatullah, salamullah, ala toha rasulillah, sholatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Ya Allah minta duit sama dia, kamu mayaran hutang supaya hati senang, sesana jalan
wajib. Jadi kalau kita cinta kepada Rasul, cinta kepada Allah, kita ikuti dulu ajaran yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi sholat, umatnya pun harus sholat. Nabi ngaji, umatnya pun harus ngaji. Para sahabat ngaji, suka berkumpul bersama Rasul. Kayak seperti ini, insya Allah kita termasuk orang-orang yang mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu Wa Kalau ta'ala. kita pesan saja, kalau kita lihat sholat kita, kalau kita nggak banyak nanya, kitanya nggak punya ilmu, orangnya lalu nggak pernah nanya sama kiai, nggak pernah nanya sama ulama, nggak pernah nanya sama habaib, ibadahnya pun acak-acakan. Kalau kita takbir saja, ngangkatin tangan itu harus qasdul fi'li, ta'aruf ta'yid, rukun qauliynya, rukun fi'linya, rukun qauliynya harus bareng. Begitu lisan mengucapkan Allahu Akbar, tangan diangkat, di hatiku diucapkan niat saya sholat berjamaah fardu maghrib. Betul nggak? Kalau kita cukup angkat tangan, lisannya cuma ucapin, tapi hatinya nggak kita ucapin niat sholat berjamaah atau niat sholat maghrib, bahwa sholatnya itu tidak sah. Makanya supaya sholatnya sah, kita tanyakan ke kiai, tanyakan ke ulama, tanyakan ke habaib, takbirnya gimana, lisan ucapinnya gimana, dalam hati niatnya gimana, supaya pulang ngaji ibadahnya jadi benar, langkahnya jadi ibadah insya Allah. Kita berangkat aja dengar suara ajan di motor, dengar suara ajan, ajannya itu ajan Madinah. Tahu nggak ajan Madinah? Mau dicontohin ajan Madinah? Mau benar? Ini nih ajan Madinah tuh. Dia ajan yang di TV itu apa? Ini ajannya nih. Yang di TV itu apa? Iya, iya. Ajan yang di TV yang di RCTI itu kayak gini suaranya nih. Yang di TV ajannya kayak gini. Maghrib sih nggak ada itu. Ajannya kayak gini. Emang suara saya mah Allahu Akbar. Jadi kalau kita dengar aja agak pahala nantinya di hari kiamat itu bercahaya ibarat bintang-bintang yang sedang berkilau-kilauan. Siapa itu? Rombongan para malaikat bukan, tapi rombongan umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana dengar aja langsung ke air, ambil air wudhu. Itu nanti di hari kiamatnya bakal bercahaya ibarat bintang-bintang yang sedang berkilau-kilauan. Ada lagi yang kedua, bercahaya ibarat bulan purnama. Siapakah itu? Rombongan para malaikat bukan, tapi rombongan umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana dengar aja kitanya nggak punya wudhu. Jadi yang pertama dengar aja langsung ambil air wudhu. Yang kedua, di mana dengar aja kitanya nggak punya wudhu. Ada lagi yang ketiga, bercahaya ibarat matahari yang sedang bersinar. Siapakah itu? Rombongan para malaikat bukan, tapi rombongan umatnya kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana mendengar aja udah punya wudhu untuk sholat berjamaah. Udah diam Mas. Kalau laki-laki sholat berjamaah, jangan sholat di rumah. Kalau di rumah membuat berangku. Kalau ada cowok sholatnya di rumah pakaiin bukan, biar pakai listrik sekali, pakaiin bedak sekali, kurang pakai itu, kurang sholat pakai baju led. Kayak gitu. Oh, kita ada Madinah ya. Sekarang akan baker. Bikers bukan baker. 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 Ada baker ya. Ada baker lebih enak daripada yang tadi. Ada baker begini. Ambil ini. Ambil ini langsung. Lama kan? Lama kan? Baker karena keras. Jadi tetap yang menyelamatkan dari itu sholat, ada lagi. Walaupun ke ujung dunia kita cari ilmu, tetap ujung-ujungnya sholat. Karena kita mati di dalam kubur. Yang ditanyakan itu tentang sholat. Man rabbuka, wa man nabiyuka, wa man imamuka, wa man qiblatka, wa man dinuka. Semua jawabnya sholat. Man rabbuka, siapa Tuhan? Allah.
Tetap kita akan mati juga. Semuanya akan mati. Ayo kita nyanyikan sama-sama. Bilang matanya. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, habaib. Popos. Aduh, habaib mati.